Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis hukum kasih berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, jika kita lihat hidup kita, pasti ada kesalahan yang membuat kita tidak bisa menjalankan hukum kasih ini. Kita sulit mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, atau mungkin mengasihi Tuhan yang harus kita berbakti kepadanya. Maka dari itu, marilah kita menyesali semua pelanggaran kita dengan bersama-sama mengambil waktu sejenak dan menyanyikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 bait yang pertama. Oleh malu
Jemaat yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan akan kita dengarkan. Berita anugerah dari Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 24 sampai dengan 25. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari ke dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sedangkan petunjuk hidup baru dari Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 16. Demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih, marilah kita sanggupi petunjuk hidup baru dari Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 15 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah membangunkan kami pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami. Engkau telah mengizinkan kami membuka mata dan mengikuti ibadah streaming ini. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan lemah atau sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kiranya Engkau berikan pemulihan melalui obat, melalui perawatan yang diterimanya.
Kau juga berikan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya, supaya saudara kami ini dapat segera pulih dan bersatu dengan kami dalam suatu ibadah. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani di gerejamu, di umatmu, GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Engkau berkati para majelis, tim ibadah streaming, organis, dan song leader, guru-guru sekolah minggu, pengurus komisi, pengurus bidang, pengurus kelompok, semuanya para simpatisan Engkau berkati supaya gereja kami tetap bertumbuh. Dengan bertumbuhnya gereja kami, iman kami pun juga bertumbuh sehingga kami bersama-sama saudara kami dalam satu gereja dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu gonjang-ganjing yang baru-baru ini yang sedang hangat. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin, kami percaya hanya Engkau yang mampu menyelesaikan masalah dalam negara kami ini. Kami juga menyerahkan semua pemimpin kami yang memimpin bangsa negara kami semua. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin di keluarga kami, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami merasakan damai-Mu, merasakan kecukupan dari Engkau, dan kami dapat merasakan keselamatan yang nyata dari Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Sang Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan nanti dapat dikumpulkan melalui pamong kelompok atau dapat disetorkan ke kantor gereja atau dapat dikirim ke rekening yang sudah tertera di dalam layar kaca Anda. Dasar pengumpulan persembahan ini diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam pengumpulan persembahan ini marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama. Marilah kita bersatu dalam
Doa. Kami mengucap syukur untuk yang kesekian kalinya kepadamu. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, wujud dari ucapan syukur kami dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat membantu pelayanan gereja kami. Dan Engkau juga berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, supaya saudara kami ini penuh dengan hikmat dalam mengelola persembahan ini, dan persembahan ini berdaya guna bagi pelayanan-Mu nanti. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, kiranya Engkau mampukanlah kami. Kami mohon ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, Shalom Aleichem. Dalam Injil Matius ini, Yesus menerangkan berbagai macam tanah. Yesus menerangkan berbagai macam tanah apa saja yang akan berbuah jika ditaburi sebuah benih. Ada tanah yang berbatu, ada tanah yang berduri, ditumbuhi duri, ada juga tanah yang gembur, subur, tapi ada juga tanah
yang berada di pinggir jalan. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, macam-macam tanah itu ada yang mengatakan gambaran manusia, boleh yang mengatakan gambaran manusia, ada juga yang mengatakan itu cerminan hati manusia. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah melihat ada orang rajin ke gereja, PA juga rajin, bedah Alkitab pinter, semua kitab suci hafal, dapat menafsirkannya dengan baik, tetapi kok kelakuannya tidak mencerminkan tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Hanya pinter teori. Nah, mungkin ada yang salah dalam diri orang itu. Kira-kira apa yang salah? Mungkin hatinya, hati orang tersebut ada yang salah. Seperti halnya tanah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tadi dalam Injil Matius. Macam-macam tanah tersebut adalah gambaran hati setiap orang. Dari hati tersebut timbullah suatu karakter, timbullah suatu perangai. Jikalau hati orang tersebut lembut, karakter perangai orang tersebut juga lembut. Jikalau hati orang tersebut keras, ya tanah, berarti kemungkinan perangainya juga akan keras. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, macam-macam tanah tadi mengibaratkan hati dari setiap orang. Mungkin hati kita, hati saudara kita, hati teman kita. Di sini dijelaskan ada beberapa tanah. Mungkin ada 4 atau 3 tanah. Nah, tanah yang pertama ialah tanah yang ada di pinggir jalan. Orang yang mempunyai gambaran tanah demikian adalah orang yang mempunyai hati yang tidak benar-benar tidak mau menerima firman Tuhan. Benih ditabur, lalu tiba-tiba datanglah burung mengambil benih itu. Kita juga lihat sendiri tanah yang ada di pinggir jalan bagaimana keadaannya. Mungkin waktu kita keluar kita dapat melihat tanah yang ada di pinggir jalan aspal. Apakah tanah itu subur? Tidak, tanah itu kering, tandus, bahkan keras. Benih untuk tumbuh di sana sulit. Itulah gambaran hati orang yang tidak mau menerima benih firman Tuhan. Atau tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu adalah gambaran hati yang keras tetapi tidak terlalu keras juga. Ia mau menerima firman Tuhan. Ia mau menerima firman Tuhan, bahkan dapat membedah firman itu, membedah teks Alkitab, menafsirkannya, berkhotbah dengan bagus. Ia dapat melakukan itu. Tetapi firman itu, benih yang ditaburkan tidak tumbuh. Dan biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mempunyai hati yang seperti ini, hati yang berbatu seperti ini, hanya gemar mendengarkan firman Tuhan dan menganggap firman Tuhan hanya sebagai penghiburan. Padahal seperti yang kita baca tadi ya, dalam petunjuk hidup baru 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16, firman Tuhan bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk membentuk, menunjukkan kesalahan, dan juga untuk membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagi kita yang hanya suka mendengar firman Tuhan, menganggap firman Tuhan hanyalah penghibur, ya, penenang dalam hati kita, penenang hidup kita, itu berarti kita mempunyai hati yang diibaratkan tanah yang berbatu.
Mungkin kita bisa saja membedah teks Alkitab, berkhotbah, mengerti metode tafsir dan sebagainya. Kalau PA pasti aktif bertanya, aktif menjawab, gayeng dalam PA. Tetapi hidup kita bagaimana? Kalau hidup kita masih tidak mencerminkan apa yang tertulis dalam Alkitab, dapat kemungkinan dapat dipastikan bahwa hati orang tersebut atau mungkin kita itu adalah hati yang diibaratkan sebagai tanah yang berbatu. Ada lagi tanah yang ditumbuhi duri, tanah yang ada semak durinya. Lalu tanah tersebut disebar suatu benih. Benih itu tumbuh, tetapi tidak akan berbuah. Bahkan terhimpit oleh duri, lalu bisa saja benih itu mati. Itu menunjukkan bagaimana? Menunjukkan hati yang tidak mempunyai pendirian. Hati yang tidak mempunyai pendirian. Kita menerima firman Tuhan, bertumbuh tetapi tidak maksimal. Karena apa? Terhimpit oleh berbagai macam keadaan. Terhimpit penganiayaan, terhimpit atau terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Sehingga kita dengan mudahnya meninggalkan benih firman Tuhan itu, lalu mengikuti kehendak kita sendiri atau mengikuti firman yang lain. Kita menjadi murtad. Jika demikian, berarti hati orang tersebut dapat diibaratkan sebagai tanah yang ditumbuhi dengan duri. Bertumbuh tetapi juga tidak akan maksimal, bahkan suatu saat benih itu akan mati. Nah, jemaat yang terkasih, ada juga tanah yang baik, yang gembur, yang subur. Benih yang ditabur di tanah seperti ini pasti akan berbuah. Jika diibaratkan sebagai sebuah hati yang bagaimana ini? Tentunya hati yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan masalah perilaku, tetapi kerendahan hati. Hati yang mau merendahkan, hati yang tidak sombong, hati yang tidak angkuh, yang bersedia menerima firman Tuhan, yang bersedia firman itu berakar dalam tanah tersebut. Jadi dengan kata lain, sewaktu benih itu ditabur di atas tanah itu, benih itu akan mengeluarkan akarnya. Bayangkan apa yang dirasakan tanah pada waktu itu. Akar dari benih-benih itu menembus tanah bagian dalam. Mungkin jika tanah itu dapat berkata, ia juga akan merasakan sakit, merasakan tidak nyaman, ada yang mengusik dalam dirinya. Demikianlah hati yang benar dalam menerima firman Tuhan. Sewaktu kita menerima firman Tuhan, jika kita memang rendah hati, mau menerimanya, mungkin hati kita akan terusik. Oh iya, benar apa yang dikatakan firman ini. Hidupku kurang seperti ini. Hidupku ada yang kurang. Ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Ia akan terusik dan akan merubah dirinya. Sehingga benih itu akan tumbuh menjadi lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tanah tersebut, tanah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah gambaran hati manusia. Ada hati yang tidak mau menerima firman Tuhan, ada hati yang menganggap firman Tuhan hanyalah candu sebagai penenang, ada yang menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah ya bolehlah bertumbuh tetapi tidak mungkin bertahan lama. Ada hati yang tidak teguh, ada juga hati yang rendah hati yang tidak
angkuh sama sekali sehingga benih itu dapat bertumbuh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di sekitar kita banyak orang yang mengikuti berbagai macam persekutuan, tetangga kita, terlebih lagi sebelum adanya pandemi kemarin. Ya, karena ada pandemi ini, kita jarang berkumpul untuk bersekutu. Mungkin dapat kita lihat flashback beberapa bulan yang lalu, lihat teman-teman kita, lihat diri kita juga. Kita aktif dalam kegiatan gerejawi, PA selalu berangkat, persekutuan tidak pernah terlambat, rajin ke gereja, menjadi aktivis pelayan, menjadi tokoh dalam suatu kelompok, ya, atau menjabat di jabatan gerejawi, menjadi majelis, penatua, diaken atau dan sebagainya. Tetapi jika kita lihat kelakuan orang tersebut, teman kita atau bahkan diri kita sendiri, ya, kalau kita mau mengakui, kok ya sama saja, tidak ada hal yang baik, banyak hal yang negatif yang dilakukan. Apa yang salah dalam diri orang itu? Apa gerejanya yang salah? Atau firmannya yang salah, atau orangnya yang salah, atau hatinya yang salah? Menurut saya secara pribadi, bukan gerejanya yang salah, bukan orangnya yang salah, bukan firmannya yang salah, tetapi hati orang tersebutlah yang bermasalah. Hati orang tersebutlah yang bermasalah. Hatinya tidak bisa merendahkan hati. Masih angkuh. Masih merasa dirinya adalah orang yang superior. Dikritik tidak mau, maunya mengkritik. Diberi usulan, disanggah. Atau jika ia memberi suatu usulan tersebut ditolak, ia marah. Jadinya jegal sana, jegal sini, serekal sana, serekal sini. Mungkin ada yang demikian. Yang salah bukanlah dia, orang tersebut, bukan gerejanya, bukan firmannya, tetapi hati orang tersebut. Mari kita lihat dalam diri kita, hati kita, apakah hati kita ini sudah benar? Apakah hati kita ini seperti tanah yang gembur, yang subur, yang dapat ditumbuhi benih sehingga benih itu bertumbuh? Atau hati kita ini seperti tanah yang berbatu, hati kita ini seperti tanah yang berduri, atau hati kita ini seperti tanah yang ada di pinggir jalan? Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menegur kami pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami mengenai keadaan hati kami. Engkau telah mengingatkan kami untuk melihat hati kami secara pribadi masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang mempunyai hati yang diibaratkan seperti tanah yang berbatu. Mungkin di antara kami yang menganggap, ada yang mempunyai hati yang seperti
tanah yang berduri, tanah yang ada di pinggir jalan, kiranya Engkau segera ubahkan sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan firman ini berbuah dalam hidup kami. Ubah hati kami seperti tanah yang gembur, tanah yang baik. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Allah kami yang hidup, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 309, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 309 bait yang keempat.